mulai pelajaran, maka baiknya kita berdoa agar apa yang kita peroleh bisa bermanfaat dan bisa mendatangkan keberkahan buat diri kita masing-masing. Silakan ke kelasnya di bimbing baca doa teman-temannya. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Baik, saya absen ya. Silakan di namanya. Nuristiani, Abdul Rajab, Afita Sari, Aldo Reamon, Bolos. Ya, Cici Wulandari, Hadir. Fitriani, Hamdan Maulana, Ibu Eka Nanda, Jumrah, Sakin, Kiki Fatmawati, Mahesa, Muhammad Arif, ada? Ya, Fahru Razi, Mutiara Indira Ayu, Nasrawati, Nikade Julianisi, Nikomang Ayu, Nikomang Sutrianti, Imade Ian Asari, Nur Sabida, Nurul Mutmainah, Ferdi, dari sambonya kok, Salsabila, Salviani, dari Jemmi, Tresia Uci, Wahyu Setiawan, Jena Damayati, Jenny Lestari, Rusman, Muhammad Adri Fahreza. Ya. Oke, saya minta silakan dinaikkan semua bahan pembelajarannya, mulai dari buku paketnya, buku tulisnya, termasuk HP-nya masing-masing. Silakan dinaikkan. Oke, sudah? Ya, oke, silakan dilihat HP-nya di Google Classroom. Saya sudah upload di situ materinya. Silakan dibuka materinya. Media aja, PPT. Sudah ya? Sudah dibuka slide-nya? Ya, bisa dilihat slide kedua yang upper seksi. Bisa dilihat upper seksi. Oke, yang pertama itu mengaitkan materi yang akan dilakukan dengan materi sebelumnya. Jadi hari ini materi kita adalah perubahan sosial dalam masyarakat. Kemarin kita sudah pelajari tentang apa itu perubahan sosial, apa saja faktornya, faktor penyebabnya, faktor pendorongnya, dan faktor penghambat perubahan sosial. Ada yang masih ingat apa itu perubahan sosial? Ya, silakan. Menurut Mori, perubahan sosial didefinisikan sebagai perubahan pola perilaku dan budaya yang signifikan dalam waktu. Ya, silakan tepuk tangan. Ada yang lain? Ada yang lain? Jadi perubahan sosial itu adalah segala perubahan yang terjadi di masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, nilai-nilai, dan pola perilakunya. Ya. Oke, saya kira sudah paham mengenai apa itu perubahan sosial. Selanjutnya yang kedua. Oke, ini saya bertanya ya sama kalian. Contoh nyata dari perubahan sosial yang ada di lingkungan sekitar kalian. Jadi kira-kira apa contoh nyatanya perubahan sosial di lingkungan sekitar? Ya, silakan. Cara berkomunikasi. Siapa namanya? Menurut saya. Ya, enak. Apa contohnya? Contohnya cara berkomunikasi, gaya pakaian, gaya rambut yang mengikuti orang-orang luar. Ya, sudah betul ya. Ada yang lain contoh nyata dari perubahan sosial yang ada di lingkungan sekitar kalian? Ada yang tahu? Penggunaan HP. Sebelum ada HP Android, sebelumnya apa yang dipakai orang-orang? Surat. Ya. Setelah itu
Ya, sebelum HP Android. HP Call ya, Messenger Center. Nah, jadi itu ya, jadi itu yang dimaksud dengan perubahan sosial ya. Jadi kita akan mempelajari tentang itu bentuk-bentuk perubahan sosial. Oke, yang ketiga, perubahan sosial apa yang kalian rasakan semenjak duduk di bangku sekolah dasar sampai sekarang? Ada yang berani mengungkapkan pendapatnya? Materi pembelajarannya. Materi pembelajarannya. Ya, ada lagi? Dirubah ya, tentunya dirubah, pasti dirubah. Pelajaran SMP sama SMA pasti berbeda ya. Selain itu apa lagi? Nah, perubahan tadi tentang materi ya. Nah, apakah itu bisa dikatakan perubahan sosial? Tidak, tidak ya. Nah, nanti kita lebih tahu lagi penjelasannya nanti. Ada lagi selain itu? Teman baru. Oke, setidaknya kalian sudah paham ya apa itu perubahan sosial. Jadi perubahan yang terjadi di masyarakat. Baik, sekarang tujuan pembelajarannya silakan lihat lagi di HP-nya masing-masing di media ajarnya. Ada yang bisa bantu saya bacakan yang nomor 1 dulu? Saya sebut namanya saja ya. Afitasari ada? Ya, silakan dibaca nomor 1. Tujuan pembelajarannya nomor 1 dikasih keras. Di slide ketiga, tujuan pembelajaran nomor 1. Mulai kegiatan program. Melalui kegiatan program. problem based learning. Yes. Ya. Dari kegiatan menguraikan berbagai bentuk-bentuk perubahan sosial secara tepat. Oke, nomor 2. Siapa ini? Cici Wulandari. Nomor 2 silakan dibaca dikasih keras. Melalui kegiatan problem based Problem based learning. oh, Problem based learning. problem based learning. Ya. Peserta didik dapat menganalisis dampak perubahan sosial dengan tepat. Ya, jadi di sini ada dua tujuan pembelajaran yang mau kita capai ya pada pertemuan kali ini, yaitu bentuk-bentuk perubahan sosial dan dampak-dampak apa saja dampak dari perubahan sosial. Nah, sekarang kompetensi dasarnya dilihat lagi HP-nya. Kompetensi dasarnya saya bacakan saja. Memahami berbagai jenis dan faktor-faktor perubahan sosial serta akibat yang ditimbulkannya dalam kehidupan masyarakat. Indikatornya ada 2, jadi ada 2 yang mau kita pelajari hari ini. Yang pertama, menguraikan bentuk-bentuk perubahan sosial. Jadi kalian harus bisa menguraikan apa saja bentuk-bentuk perubahan sosial. Terus yang kedua, kalian harus bisa menganalisis apa saja dampak dari perubahan sosial. Jadi itu saja 2 yang akan kita mau pelajari hari ini ya. Bentuk-bentuk sama dampak perubahan sosial. Oke. Sekarang saya mau bagi kelompok ya. Saya mau bagi kelompok. Saya mau bagi 4 kelompok. Caranya mungkin berhitung saja ya. Ada tidak kalau berhitung? 1 sampai 4 ya. Jadi dari sini mungkin. Jadi 1 sampai 4 ya. Berurutan ya. Silakan. 1, 2, 3, 4. 1. 2. Di belakang 4. Lanjut 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1. 2. Oke, silakan bergabung sama yang sama nomornya. Mungkin di sini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4 di belakang. Oke, silakan. Silakan bentuk bangkunya. Diskusi. Sini 1, 2, 3, 4. Di belakang. Kelompok 3 di belakangnya kelompok 1. Kelompok 4 di belakangnya kelompok 2. Oke, sudah ya? Kelompok 1, 2, 3, 4. Oke, sekarang bisa dilihat lagi materi
materinya, media ajarnya di HP-nya. Yang slide ke-6. Silakan lihat slide ke-6. Langkah-langkah pembelajaran. Jadi di sini nanti kita akan bisa lihat slide ke-6 langkah-langkah pembelajaran. Jadi ada 5 langkah yang mau kita kerjakan nantinya ya. Yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Jadi nanti di sini saya akan memberikan masalah berupa gambar ya, nanti kalian analisis masalahnya. Terus yang kedua, langkah yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Jadi di sini kalian diskusi, kerja kelompok. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Nah, di sini nanti saya akan bantu kalian untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Terus yang selanjutnya, yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jadi langkah keempat ini kalian presentasi. Setelah dikerja tugasnya, kalian harus presentasi ya, setelah kelompok. Terus yang terakhir, menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi di sini nanti ada evaluasi materi, seberapa paham kalian tentang materi kita pada hari ini. Melalui kuis ya, ada nanti kuis online yang saya berikan per individu. Oke, silakan dilihat lagi slide-nya, yang slide ke-7. Di situ ada gambar. Apa gambarnya di situ? Di slide ke-7? HP ya. Oke, di sini kan kita belajar tentang perubahan sosial. Kira-kira kalau kalian lihat gambarnya, apa yang berubah? HP-nya, bentuknya. Bisa dideskripsikan gambarnya. Jadi yang pertama itu gambar HP. Iya, yang zaman dulu ya, yang masuk pakai tombol-tombol. Ya, terus yang kedua, Android. Jadi ini adalah salah satu contoh dari perubahan sosial. Ya. Nah, nanti kalian pelajari. Nanti saya kasih gambar per kelompok. Kalian analisis apakah ini gambarnya dia masuk ke dalam mana. Yang masuk ke dalam bentuk-bentuk perubahan sosial mana. Jadi kan bentuk-bentuk perubahan sosial itu ada beberapa ya. Nah, kira-kira dari contoh yang saya tampilkan ini, gambar handphone Nokia yang zaman dulu sama yang sekarang, kira-kira dia masuk ke dalam mana ya? Bentuk-bentuk perubahan sosial yang mana? Terus apa dampaknya? Nah, itu nanti tugasnya. Gambar kedua, ada bisa deskripsikan gambar kedua? Belanja. Ada 2 gambar di situ. Apa kalau kita bahas tentang perubahan sosial, apa yang kira-kira yang berubah? Harus ke pasar untuk belanja, sekarang bisa menggunakan online. Ya, betul ya. Jadi dulu itu sebelum ada online shop ya, belanja online, harus ke pasar dulu orang-orang untuk belanja kebutuhan. Tapi sekarang sudah canggih ya. Sekarang tinggal duduk diam di rumah, buka HP, sudah bisa belanja. Barangnya datang sendiri, tiba-tiba kurir nantinya. Ya, itu perbedaannya. Jadi itu termasuk perubahan sosial. Nah, nanti dianalisis kira-kira ini gambar masuk ke dalam mana, bentuk-bentuk perubahan sosial yang mana, terus apa dampaknya. Oke? Sampai sini bisa dipahami ya? Oke, sekarang lihat, silakan diakses lagi Google Classroom-nya. Ada NKPD-nya, saya upload di situ. Dilihat tugas NKPD di menu tugas. Silakan diunduh tugasnya. Sudah? Sudah ya? Kalau ada yang bermasalah silakan itu. Silakan bertanya kalau ada masalah. Oke, nanti KPD-nya itu nanti sebentar dikerja. Tapi sebelumnya saya mau jelaskan dulu materinya. Oke, tapi sudah ya, sudah bisa semua diakses KPD-nya. Nah, sekarang saya mau jelaskan dulu yang 2 indikator tadi, yaitu bentuk-bentuk perubahan sosial dan dampak
Sosial. Nah, silakan lihat bagiannya, media ajarnya, PPT-nya, bentuk-bentuk perubahan sosial. Ada yang bisa bantu saya tidak bacakan ini? Yang pertama berdasarkan kecepatan berlangsungnya ada dua. Coba dibaca. Perubahan secara lambat atau evolusi. Kedua, perubahan cepat, revolusi. Terus yang kedua berdasarkan ukuran perubahannya ada dua juga. Perubahan kecil dan perubahan besar. Yang ketiga berdasarkan prosesnya ada dua, yaitu perubahan yang direncanakan atau dikehendaki dan perubahan yang tidak direncanakan atau tidak dikehendaki. Nah, sekarang kita bahas satu-satu mengenai definisinya dan contohnya. Perubahan lambat, evolusi. Coba dibaca definisinya. Ada yang bisa bantu? Satu orang? Siapa ini? Komang Sutriyanti. Mana orangnya? Ya, dibaca apa itu perubahan lambat, evolusi. Jika keras dia namanya dengar. Perubahan lambat atau evaluasi Evolusi. Evolusi merupakan perubahan yang lama dengan rentetan perubahan yang saling mengikuti dengan lambat. Evolusi terdiri dari rentetan perubahan kecil sehingga kita seringkali tidak merasakannya. Contohnya dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Oke. Jadi perubahan lambat ini ya. Jadi evolusi itu sama dengan perubahan lambat. Contohnya tadi sudah disebutkan temanya yaitu masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Nah, kenapa itu contohnya? Karena memang lama ya. Dari proses tradisional ke modern itu membutuhkan waktu yang lama, bahkan sampai puluhan tahun, ya, ratusan tahun. Makanya dikatakan sebagai perubahan lambat, evolusi. Contohnya gambarnya ada di samping. Apa itu di samping gambarnya? BNI, mobile banking. Ya, ada yang bisa apa maksudnya kira-kira ini? Kirim uang lewat aplikasi. ya, lewat HP ya. Kalau dulu apa? Kalau mau kirim uang lewat pos, ya. Jadi sekarang tinggal pencet-pencet di HP bisa. Kita kalian mau kirimkan orang tua, mau kirimkan uang untuk siapapun bisa melalui HP ya, tidak perlu di luar rumah. Yang penting ada internet dan HP-nya, ya. Jadi itu salah satu contoh dari perubahan lambat, evolusi. Perubahan cepat, oke. Ada yang mau atau saya tunjuk? Di Komang Ayu dari Astuti ada? Ya, silakan dibaca apa itu perubahan cepat, evolusi. Dikasih keras. Perubahan cepat revolusi dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia 2004. Revolusi diartikan sebagai suatu perubahan yang terjadi secara cepat atau mendadak. Perubahan tersebut dianggap revolusi karena mengubah sendi-sendi pokok dan kehidupan masyarakat seperti sistem kekeluargaan, hubungan sosial dan lain sebagainya. Oke, jadi ini revolusi kebalikan dari evolusi ya. Kalau evolusi itu perubahan lambat, kalau revolusi itu perubahan cepat, secara cepat. Contohnya ada pada gambarnya di samping. Ada yang bisa menjadikan deskripsinya apa maksudnya di gambarnya? Dulu masyarakat memiliki menggunakan tenaga hewan, sapi atau kerbau. Sekarang sudah beralih ke Traktor, ya, itu ya. Jadi itu perubahan secara cepat. Jadi contohnya di bidang pertanian. Jadi dulunya membajak sawah menggunakan sapi, hewan. Sekarang pakai mesin, pakai traktor, jadi lebih hemat tenaga, lebih cepat ya. Jadi itu salah satu contoh dari perubahan cepat atau revolusi. Lanjut perubahan kecil. Ini gampang, ini perubahan kecil. Ada yang bisa bantu menjelaskan definisinya? Siapa ini? Nimade dan Asari. Silakan. Perubahan kecil ialah perubahan yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Contohnya perubahan model pakaian, rambut, sepatu dan lain-lain yang tidak berpengaruh signifikan terhadap masyarakat keseluruhan sebab tidak menimbulkan perubahan pada lembaga kemasyarakatan. Ya, jadi jelas ya perubahan kecil ini ya. Jadi dia tidak membawa begitu dampak yang besar bagi masyarakat. Contohnya kayak rambut, model pakaian dan sebagainya. Ya.
Oke, sekarang perubahan besar. Ada yang bisa? Siapa ini? Fitriani. Fitriani ada? Ya, silakan. Apa itu perubahan besar? Perubahan besar adalah perubahan yang terjadi pada struktur sosial yang memberi pengaruh suatu berarti bagi masyarakat. Contohnya pengelolaan pertanian dengan pemakaian alat pertanian dan mesin atau traktor pada masyarakat agraris. Agraris. Selanjutnya perubahan yang direncanakan. Ada yang bisa? Hamdan, Maulana, silakan. Perubahan yang direncanakan Ya. atau plan adalah perubahan yang diperkirakan atau direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang akan mengadakan perubahan di dalam masyarakat. Perubahan yang direncanakan selalu berada di bawah pengendalian serta pengawasan Agent of change. atau of change. Ya, agen perubahan. Ya, jadi perubahan yang direncanakan ini adalah perubahan yang memang direncanakan oleh agen-agen perubahan. Salah satu agen perubahan itu adalah pemerintah, ya. Ya, contohnya ada pada gambar di samping. Apa itu gambar di samping? Pembangunan rel kereta api. Jadi itu kan direncanakan, toh? Direncanakan oleh agen perubahan atau pemerintah. Jadi banyak agen-agen perubahan. Salah satunya adalah pemerintah. Ya, contohnya pembuatan rel kereta api. Oke, lanjut. Cici Wulandari. Ya, silakan dibaca definisinya. Perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan yang tidak direncanakan biasanya berupa perubahan yang tidak dikehendaki dan terjadi di luar jangkauan masyarakat. Karena terjadi di luar pemikiran dan jangkauan, perubahan ini sering membawa masalah-masalah yang memicu kekacauan atau kendala-kendala dalam masyarakat. Oke, perubahan yang tidak direncanakan atau yang tidak dikehendaki oleh masyarakat. Contohnya? Banjir. Ya, banjir. Jadi perubahan yang tidak direncanakan ini memang tidak diinginkan. Perubahan yang tidak diinginkan oleh masyarakat, tidak dikehendaki, ya. Perubahan struktural, dilanjut. Mutiara Indira Ayu ada? Ya, silakan dibaca definisinya. Perubahan struktural adalah salah satu bentuk dari perubahan sosial yang direncanakan. Lebih tepatnya, perubahan ini diyakini akan terjadi karena adanya dorongan atau perkembangan dari organisasi yang ada di wilayah tertentu atau masuknya pengaruh yang signifikan atau sebebas yang disebabkan. Ya, perubahan struktural ini ya perubahan yang struktur, ya. Perubahan pergantian, bisa pergantian pemimpin dan lain sebagainya. Contohnya ada pada gambar di samping. Ada yang bisa deskripsikan maksudnya? Bukan pemilu. Apa itu SMK Negeri 1 Jana Pria? Ya, osis, ya. Pergantian osis, ya. Jadi itu yang dimaksud dengan perubahan struktural. Jadi diganti, jadi pengurus lama diganti dengan baru. Jadi itu yang dimaksud dengan struktural. Jadi ada pergantian, ada perubahan struktur dalam satu organisasi, ya, atau pemerintah. Selanjutnya perubahan proses. Nah, ini terakhir bentuk-bentuk perubahan sosial. Silakan Mahesa ada? Ya, silakan dibaca definisinya. Perubahan proses. Perubahan proses adalah perubahan yang sifatnya tidak mendasar dan tidak berpengaruh pada struktur bermasyarakatan. Pada perubahan tersebut biasanya hanya untuk memperbaiki dan menyempurnakan sistem yang sudah ada. Oke. Ada yang bisa itu sampaikan apa maksudnya ini perubahan proses? Yang sifatnya tidak mendasar dan tidak berpengaruh pada struktur kemasyarakatan. Jadi dia tidak berpengaruh pada struktur kemasyarakatan. Hanya untuk memperbaiki dan menyempurnakan sistem yang sudah ada. Ada yang bisa? Lady mengungkapkan pendapatnya. Contohnya ada pada di samping. Apa itu? Perubahan kurikulum Ya, betul. Sekarang sekolah kita pakai apa? 13. 13. Harusnya Kurikulum merdeka, ya,
harusnya pakai kurikulum merdeka ya. Ya. Jadi itu yang maksudnya perubahan proses ya. Artinya untuk memperbaiki dan menyempurnakan sistem yang sudah ada. Jadi diperbaiki kurikulum yang lama, diperbaiki mungkin ada ketidakcocokan, mungkin mau diperbaiki jadi akhirnya dirubahlah menjadi kurikulum merdeka. Oke, sekarang indikator kedua. Masih semangat ya? Masih. Ya? Oke. Dampak perubahan sosial. Jadi ada dua dampak, ada dampak positif dan ada dampak negatif. Oke, dampak positif. Yang pertama ada reorganisasi. Yang kedua modernisasi. Yang ketiga efisiensi dalam kehidupan masyarakat, transformasi politik. Dampak negatifnya disorganisasi, counter shock, daftar black, ekonomi, tingkat kriminalitas meningkat, mudahnya solidaritas sosial, pencemaran lingkungan dan radikalisasi. Oke, untuk definisinya silakan kalian pelajari di buku paketnya ya. Mengenai dampak-dampaknya, mengenai definisinya. Oke. Oke, sekarang waktunya untuk diskusi. Jadi silakan diskusi sama dengan kelompoknya. Silakan sebelum dikerjakan KPD-nya, silakan diunduh dulu materinya. Materi ajarnya di Google Classroom. Oke, silakan diunduh dulu materi dan media ajarnya. Bisa diunduh. Jadi silakan di-download bahan ajarnya dan media ajarnya. Oke, sudah ya? Yang dua tadi itu, yang bahan ajar sama media ajar. Materinya yang saya maksud. Google Classroom. Sudah ya? Yang dua tadi itu bahan ajar sama media ajar PPT. Oke, sekarang silakan dikerja LKPD-nya. LKPD-nya, tugas LKPD. Iya, tugas LKPD. Bisa semua dibuka LKPD-nya? Bisa. Tugas LKPD. Dia itu lembar kerja tadi itu. Ini sudah? Pahamnya mengenai tugasnya atau saya jelaskan sedikit? Oke, tunggu ya. Jadi LKPD-nya itu kalian menganalisis gambar. Jadi masing-masing kelompok punya gambar yang berbeda. Ada di LKPD-nya di halaman kedua. Jadi ada di situ gambar kelompok 1, gambar kelompok 2 dan seterusnya sampai gambar kelompok 4. Nah, dianalisis misalnya gambar kelompok 1 pemilu pilkada serentak 2024. Kira-kira dia masuk ke dalam bentuk perubahan sosial apa? Dijelaskan dan dampaknya apa? Bisa? Begitu seterusnya sampai kelompok terakhir, sampai kelompok 4. Bisa ya? Jadi tugasnya itu ini, deskripsikan dan analisislah gambar perubahan sosial tersebut. Gambar sesuai dengan kelompok dengan mencakup bentuk-bentuk perubahan sosialnya dan dampak perubahan sosialnya. Jadi dideskripsikan dulu dan dianalisis gambarnya. Oke, silakan dikerja. Kalau ada yang kurang dipahami boleh bertanya ya. Silakan diskusi sama kelompoknya.
hasil pekerjaannya nanti dalam bentuk sebuah tulisan narasi, ya. Narasi itu cerita deskripsi. Jadi harus ada materinya di dalamnya di hasil tugasnya nanti. Materinya terus dikaitkan dengan gambarnya. Materi itu bentuk perubahan sosial dan dampak perubahan sosial dan dikaitkan dengan gambarnya. Gambarnya tentang survei. Jadi cari dulu di Google survei itu apa, terus di kertas tadi di sini. Baru di bawahnya dianalisis kira-kira dia masuk bentuk sosial apa. Ya, terus di bawahnya lagi apa dan tempatnya. Ya, tambah solusi.
Ada positif, ada reorganisasi, ada modernisasi. Ada modernisasi juga, modernisasi apa? Kalau sambil dari sini ada tempatnya, dan tambahkan diri. Bukan ini kan tempat positifnya, modernisasi. Silakan kalau dapat modern. Ya.
Selanjutnya kita presentasi. Jadi presentasinya satu orang saja diwakili. Jadi satu orang satu kelompok diwakili ya. Jadi tanpa saya tunjuk, ada yang mau duluan? Kelompok 2 ya, silakan. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya, silakan didengar temanya presentasi. Nanti baru bertanya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pembahasan yang akan saya bahas kali ini yaitu Jakarta Fashion Week 2022. Yang pertama, Jakarta Fashion Week adalah segala tentang selebrasi mode, representasi dari talenta yang berada serta kekayaan akan kreativitas. Fashion Week adalah perubahan kecil dalam perubahan sosial dalam masyarakat. Perubahan kecilnya adalah perubahan yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi manusia atau bagi masyarakat. Contohnya, perubahan model pakaian yang tidak berpengaruh signifikan terhadap masyarakat. Sebab tidak menimbulkan perubahan pada lembaga kemasyarakatan. Jakarta Fashion Week yang juga dikenal sebagai JFW merupakan salah satu acara tahunan terbesar di Indonesia dalam bidang mode dan menjadi ajang mode yang ditunggu-tunggu. Adapun dampak yang diberikan oleh Jakarta Fashion Week ini yaitu dengan reputasi dan pengaruh yang sudah lama terbangun, Jakarta Fashion Week berpotensi mengangkatkan industri mode Indonesia untuk memasuki pasar mode dunia. Dampak dan jangkauan Jakarta Fashion Week telah diakui oleh para profesional di industri mode seperti jurnalis, buyer, fotografer, stilis, bahkan model dua kali internasional yang menjadi acara tahunan ini semakin populer. Adapun dampak positifnya yaitu modernisasi merupakan suatu proses perubahan ketika masyarakat memperbaharui dirinya dan berusaha mendapatkan ciri-ciri atau karakteristik yang dimiliki masyarakat modern. Modernisasi mendorong perubahan gaya hidup masyarakat. Contohnya di masyarakat lebih adapun kemajuan bagi Fashion Week ini yaitu masyarakat lebih mengenal outfit atau fashion yang lebih bagus dan kekinian agar tidak tertinggal zaman. Adapun dampak negatifnya yaitu
4. 134 ada? Ya, 4. Silakan. Ada? Kelompok 3, 4. Ya, silakan bertanya apapun itu. Walaupun pertanyaan mendapat tak apa-apa ya. Tidak mesti pertanyaan yang sulit. Kelompok 1. Silakan berpikir dulu. Ya, silakan. Kelompok 3. Baiklah, Saudara Nurul dipersilakan untuk bertanya. Ya, silakan berdiri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya dari kelompok 3 mewakili teman-teman. Saya ingin bertanya, di zaman sekarang ini kan pakaiannya semakin mengikuti tren. Dan bagaimana cara mengatasi orang yang tidak mengikuti tren tersebut? Misalkan ada orang yang tidak mengikuti gaya berpakaian zaman sekarang. Biasanya orang tersebut akan dibully karena cara berpakaian tidak modis. Bagaimana cara mengatasi konflik tersebut? Sedangkan biasanya orang itu masih mengikuti cara berpakaian selain Indonesia asli ataupun tidak mengikuti selain Nusantara. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Ya, boleh langsung dijawab kelompok 2. Silakan dibantu temannya. Baik, bisa kan dipahami? Intinya bagaimana cara mengatasi Kan biasa dibully kalau ya yang tidak mengikuti tren kekiniannya gitu. Ya, jangan terlalu lama ya kelompok 2. Kalau bisa 1 menit saja ya. Ini jawabannya. Menit dari sekarang. Ya, Ini saja. Ya, ya, bukan saja ini. Ya, boleh. Ya, bisa jadi di sini. Ya, terus berdiri. Jawab ini. Ini dari sana saja yang bertanya. Berdiri. Silakan. Ya, silakan. Bisa jawab ya. Ini karena kamu jadi jawab semampunya saja. Oke, silakan kelompok 2. Boleh jawaban pribadi, boleh jawaban dari internet, dari buku, atau di campur, boleh. Silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Nurul dari kelompok 3, yaitu bagaimana mengatasi pembulian atau yang disebut dengan kata norak pada kalangan berpakaian atau fashion. Kita
sudah 5. Ada sanggahan dari kelompok Ya, silakan langsung berdiri saja. bisa disanggah. Jika sekarang suaranya ya. Dari jawaban yang saya cerita tadi, kayaknya itu bukan sebuah solusi, karena itu yang dilakukan oleh orang dirundung untuk meningkatkan kepercayaan dirinya kan. Sedangkan saya tanya bagaimana cara mengatasinya orang-orang yang melakukan pembulian. Jauh bisa orang bully, bagaimana membuat mereka berhenti melakukan hal tersebut. Ya seharusnya dia mengetahui bagaimana cara orang Indonesia berpakaian, tidak harus mengikuti tren orang luar begitu. Kan fashion apalagi di Jakarta ada Fashion Week 2022. Itu pakaiannya mungkin terlalu mengambil tren dari orang barat. Jadi kita harus berperilaku seperti orang Indonesia dan berpakaian cucu mie handam cari sendiri. Ya. Masih ada? Walaupun kurang saya Pahami. kenal lah dia. Oke, bisa ya, waktu agak masih kayak jadi hati ini. Oke, sudah. Silakan ditutup kelompok ini, kelompok 2. Oke, selanjutnya kelompok 1 ya. Silakan naik. Jadi sekarang suaranya ya. Tolong dengar namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kami yaitu pemilu pilkada 2024. Pemilu atau pemilihan umum adalah proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik di Indonesia tertentu. Jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari jabatan presiden atau eksekutif, wakil rakyat atau lembaga legislatif di berbagai tingkat pemerintahan sampai kepala desa. Pemungutan suara pada pemilu serentak baru akan digelar pada 14 Februari 2024. Namun komisi pemilihan umum telah memulai tahapan mengetahui tahapan pemilu sejak 14 Juni 2024. Hal ini sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang menegaskan tahapan pemilu dimulai 20 bulan sebelum hari pencoblosan. Pemilu di Indonesia terdiri atas 2 jenis pemilu, yaitu pemilu anggota DPR, pemilu perseorangan anggota DPR, pemilu presiden dan wakil presiden, pemilu anggota DPRD provinsi, dan pemilu anggota DPRD kabupaten atau kota yang diselenggarakan dalam hari. Pemilu merupakan kerja kolosal yang melibatkan seluruh komponen bangsa yang syarat konflik dan kepentingan. Bentuk-bentuk perubahan sosialnya yaitu perubahan struktural. Adanya perubahan yang bersifat mendasar sehingga menyebabkan organisasi atau tata unsur dalam masyarakat. Contoh perubahan struktural yaitu perubahan sistem pemerintahan yang dilakukan dengan pemilu pilkada. Dampak perubahan sosialnya pertama dampak positif, yaitu reorganisasi dan transformasi politik. Reorganisasi diartikan sebagai penyusunan atau penataan kembali suatu kelembagaan. Reorganisasi dilakukan ketika nilai dan norma dalam masyarakat dianggap tidak berfungsi lagi dengan baik. Transformasi politik berkaitan dengan perubahan sistem dan struktur politik. Salah satu perubahan yang terjadi adalah berkembangnya demokrasi. Dampak negatifnya yaitu disorganisasi adalah adanya perubahan pada lembaga sosial yang dipengaruhi oleh konflik atau pertentangan dan revolusi. Contohnya yaitu terjadinya kerusuhan pada pemilu 2024. Buka sesi tanya jawab. Sekian materi saya, kami membuka sesi tanya jawab. Oke, silakan. Silakan kelompok 2, 3 dan 4. Yang ada 51.
keras coba. Diulangi. Dalam mengatasi pemberian suara dan penyokongan. Oke, silakan dijawab. Saya kasih waktu. Menit yang mungkin bisa. Oke, langsung menjawab. Baik, saya menjawab pertanyaan dari Nurul. Penghitungan suara adalah proses penghitungan suara oleh KPPS. KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh BPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara untuk menentukan suara sah yang diperoleh pasangan calon, surat yang dinyatakan tidak sah, surat suara yang digunakan, dan surat suara rusak atau keliru dicoblos. Jadi dilakukan oleh KPPS. KPPS adalah kelompok yang dibentuk. Yang KP. Singkatan dari KPS. Kita kasih bocoran komisi, kajian komisi. Komisi Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota. Komisi Panitia Pemungutan Suara. Sudah ya? Ya, oke. Lanjut pada berikutnya. Dari kelompok 2. Ulang. Ya, silakan. Jawab menjawab pertanyaan berikutnya. Jadi, ada tunggakan? Tidak ada. Jadi, jawab dikembalikan. Ya. Misalkan dia segini. Memaksimalkan sosialisasi, menguatkan pengawasan partisipatif, melakukan patroli pengawasan serta dengan melakukan penegakan hukum yang Ada tidak dihukum berarti atau bebas tidak melakukan sampai 8 itu kan dia Coba dijelaskan yang lain. Gimana kalau masih tetap di Solo? Ada sudah dijawab sebenarnya tadi. Oh, ada. Oke, sudah ya? Oke, silakan dihitung. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kasih tepuk tangan dulu buat tiga. Ya, silakan tiga. Tiga besar suaranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu menganalisis gambar proyek pembangunan bendungan Gudong-Gudong 1. Bendungan Gudong-Gudong akan dibangun oleh kerja sama operasi PSO antara PT Batas Abipraya dan PT Unikasa. Biaya konstruksi yang ditelan oleh proyek tersebut mencapai 1,2 triliun. Bendungan Gudong-Gudong di Sulawesi Barat akan menjadi bendungan
pertama di provinsi termuda di Pulau Sulawesi tersebut. Adapun bentuk perubahan yaitu adalah bentuk perubahan yang kami analisis dari kata tersebut adalah dalam kategori perubahan yang direncanakan. Karena proyek pembangunan bendungan merupakan rencana besar pemerintah dalam melakukan perubahan sosial. Melalui pembangunan bendungan ini diharapkan mampu menambah jumlah tabungan air dalam rangka mendukung program ketahanan pangan dan air. Dampak perubahan ada beberapa. Yang pertama, kesejahteraan masyarakat meningkat. Pembangunan bendungan Gudong-Gudong ini memiliki dampak positif, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena mampu mengairi irigasi, juga memiliki potensi manfaat air baku sebesar 450 liter per detik. Pembangunan PLTMH atau pembangkit listrik dengan kapasitas 0,60 MW dan juga sebagai pengendali banjir untuk kawasan rawan bencana seperti Kecamatan Gudong-Gudong, Tomoyo, Karusa dengan reduksi 60% dari 341,59 meter kubik per detik menjadi 106,76 meter kubik per detik. Tidak hanya itu, bendungan ini nantinya berpotensi menjadi pariwisata yang akan menumbuhkan ekonomi masyarakat lokal. Dampak yang kedua adalah efisiensi dalam kehidupan masyarakat. Adanya pembangunan bendungan ini mendorong kehidupan masyarakat khususnya di bidang petani karena membantu dalam proses pengiriman sawah dan lahan. Terima kasih. Ada yang mau bertanya? Lagi, silakan. Untuk 1, 2, dan 4. Ya, terkait dengan tadi perubahan direncanakan ya. Gudong. Juga penampakannya apa? Seperti apa? Ada pertanyaan? Ada yang bisa ditanyakan? Silakan. Ya, silakan. Silakan itu teman. Cepat. Ya, berdiri. Jawabannya tidak. Alasannya. Bendungan itu kan dibangun karena pasti ada sesuatu hal seperti mencegah terjadi banjir. Apakah pembangunan bendungan tersebut menimbulkan dampak negatif? Tidak, karena apa yang dia timbulkan tidak ada pencemaran terjadi jika dibangunkan. Tidak ada sama sekali hal negatif yang timbul dari pembangunan bendungan tersebut. Hanya ada dampak positif saja. Iya, apa yang kan pembangunan bendungan di mana apakah menimbulkan dampak positif dan dampak negatif? Kalau tadi kita dibangun lagi. Oke, bisa lihat. Saya kira sudah lepaskan ya. Oke. Ada lagi tidak? Tutup. Tidak ada? Tidak ada? Ya, sudah ada. Silakan ditutup. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu buat teman-teman ya. Terakhir, kelompok 4. Silakan. Di rumah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 4 akan melakukan pengalaman saya untuk mempresentasikan materi kami yaitu analisis perubahan sosial pada Shopee. Shopee sendiri adalah layanan dompet digital yang dapat digunakan untuk transaksi pembayaran online. Shopee termasuk ke dalam bentuk perubahan sosial lambat atau revolusi. Dikatakan revolusi karena perkembangan transaksi pembayaran ini awalnya dimulai dari orang zaman dulu yang menggunakan sistem barter. Kemudian muncullah uang koin sebagai alat pembayaran. Dengan seiring berjalannya zaman, uang
boleh membuat masyarakat membeli barang yang tidak bermanfaat, terlalu boros dan menimbulkan kerugian. Sekian materi dari kami membuka sesi tanya jawab. Oke, biasa ya presentasinya. Ya, ada pertanyaan mengenai PBB, jadi termasuk ke dalam perubahan lambat evolusi. Apa yang tadi sudah disebutkan, ada dampak positif, ada dampak negatif. Ada pertanyaan? Silakan. Jadi belajar untuk ya, kelompok 1, 2, dan 3. Silakan. Kelompok 3, 2, 1. Ya, langsung bertanya. Langsung angkat tangan. Oke, bertanya silakan. Banyak. Kalau di kan itu banyak yang banyak untuk pertanyaan. Ini sekian bulan ya, silakan. Tadi saya mau bertanya bagaimana cara mengatasi dampak negatif yang timbul karena adanya PBB. Ya, cara mengatasinya itu adalah dengan mengedukasi diri kita sendiri bagaimana caranya agar kita bisa perkembangan teknologi ini bisa sejalan dengan perkembangan moral kita sebagai seorang masyarakat. Bila moral kita sudah berkembang sejalan dengan perkembangannya teknologi ini, maka dapat tidak dihindari perkembangan teknologi seperti ini akan dapat diatasi. Tadi ada tambahan. Ada tambahan? Kesadaran diri sendiri. Ya. Saya. Wah, pertanyaan tahu ini. Ini tambahan. Tambahan itu kan bikin akun bagi supir lain. Misalnya yang bilang akun dan itu bang. Jelas ya. Jelas. Ya. Bagaimana cara mengatasinya? Makanya kan dari informasi tadi yang sempat tadi nggak terlalu ingat, tapi sebenarnya sendiri itu perusahaan itu punya keamanan yang dipasangkan pada survei. Jadi akun dari orang-orang yang punya survei itu dijamin aman dan tidak akan sulit. Janjinya soal perusahaannya. Iya. Oke. Sudah. Ada lagi? Tidak ada? Ya, silakan ditutup. Ada apa? Silakan. Sekian dari kami, terima kasih atas pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ini sudah ya presentasi. Saya kira luar biasa, ya sangat luar biasa pemahaman materinya, pertanyaannya luar biasa ya. Di luar dari proses banyak, cukup menarik diskusi kita hari ini. Oke, selanjutnya ya, ya betul evaluasi ya. Sebelum ditutup, kita tutup. Jadi untuk menguji pemahaman kalian mengenai materi kita, yaitu perubahan sosial, saya ada kuis. Kuisnya per individu ya. Kuisnya melalui HP, nanti saya kirimkan linknya. Linknya melalui grup WA. Jadi tadi saya sudah kirim linknya sama kodenya, kode aksesnya melalui grup WA-nya. Silakan dibuka. Silakan dibuka grup WA-nya. Ada? Ada. Jadi silakan diakses. Silakan diakses, jangan lupa tulis nama, ya, nama lengkapnya. Oke, jadi silakan dikerjakan kuisnya melalui link yang saya kirimkan di grupnya, jangan lupa tulis namanya. Jadi waktunya mungkin 10 menit ya, karena satu nomor itu 1 menit. Silakan dikerja. Ya Kak. Ya. Udah selesai Kak. Jadi ya waktunya 10 menit. Kalau ini nanti istirahat ya. Thank you.
itu ya, ingatnya saja. Ya, pasang HP-nya masing-masing. Lagi 5 menit ya.
Oke, sudah ya? Sudah semua diatur tugasnya. Nah, sekarang disimpulkan. Mungkin ada satu orang yang bisa simpulkan. Ya, terjadi silakan disimpulkan materinya. Idenya ya, semua namanya. Jadi terdiri Kedua, kesimpulan yang dapat diambil dari pembelajaran perubahan sosial dalam masyarakat, yaitu menurut Fairmore, perubahan sosial didefinisikan sebagai perubahan pola perilaku dan budaya yang signifikan dari waktu ke waktu. Adapun bentuk-bentuk perubahan sosial terbagi menjadi empat, yaitu yang pertama berdasarkan kecepatan berlangsungnya, yang terdiri atau perubahan lambat atau evolusi dan perubahan cepat atau revolusi. Yang kedua berdasarkan ukuran perubahannya, yang terdiri atas perubahan kecil dan perubahan besar. Yang ketiga berdasarkan prosesnya, yang terdiri atas perubahan yang direncanakan dan yang tidak direncanakan. Yang keempat, berdasarkan sifat perubahannya, yang terdiri atas perubahan struktural dan perubahan proses. Adapun dampak positif dan negatif perubahan sosial. Yang pertama, dampak positif perubahan sosial seperti reorganisasi, modernisasi, transformasi politik, dan masih banyak lagi. Dampak negatif perubahan sosial yaitu disorganisasi, anomi, berpakainya solidaritas sosial dan lain sebagainya. bisa kita kasih tangan dulu buat. Jadi itu tadi ya, kesimpulan dari materi kita mengenai apa saja bentuk hubungan sosial dan bagaimana dampaknya dalam kehidupan masyarakat. Oke, sekarang tidak usah, masih ada satu lagi. Ya, sekarang saya kasih waktu 5 menit untuk diisi refleksinya. Linknya ada di Google Classroom. Silahkan diakses. Google Classroom-nya. Di situ ada linknya. Link refleksi. Silahkan diisi refleksinya. Waktunya 5 menit saja. Jadi ada 5 pertanyaan diisi ya. Waktunya 5 menit diisi. Di Google Classroom.
aktualisasi. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Kalau tidak ada, mungkin hanya itu. Sekian, terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.